Matur Marsu. Muhammad nama ya. Iya. Asyhadu anna Ramadan. Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Madin. Ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kan kata Muhammad. Nah, sama-sama Muhammad tapi harakat akhirnya kadang dhamma, kadang Fathahatan. kadang Kasrah. Nah, ganti seperti ini namanya i'rab. I'rab itu perubahan bunyi akhir kata karena menempati posisi yang berbeda-beda. Namanya i'rab. Posisi yang berbeda-beda. Ini jadi subjek, ini karena ada anna sebelumnya, ini karena ada huruf sebelumnya. Karena dia subjek, dia dhamma. Nanti ada istilahnya kumpulan dari apa itu namanya rofa, nanti ada istilahnya begitu. I'rab rofa. Kalau yang di fathah begini karena ada setelah anna atau karena dia jadi objek namanya nasab. Nanti ada kumpulannya, ada tanda-tandanya. Ini karena berada setelah huruf namanya jar. Nanti ada yang jelas punya gambaran dulu. Kalau di bahasa Arab itu terutama ketika membaca kitab, nah harakat-harakat ini menentukan posisi dia jadi apa sih dalam kalimat itu. Apakah dia objek? Apakah dia subjek? Nah, ini dia menentukan sekali. Kemudian misalnya ada kata innamal mu'minuna jadi atau qad aflahal Mu'minun. yang paling sering dihafal aflahal mu'minun. Terus kita dengar lagi Allahumma fir lil mu'minin. Allahumma fir lil mu'minin. Kadang mu'minun, kadang mu'minin. Kapan sih kita nun dengan ini kapan? Nah, perubahan bunyi akhir begini ini juga namanya i'rab. Hanya saja nanti i'rab itu ada yang i'rab pakai apa ini harokat u a i itu ya, a i u. Ada yang i'rab namanya pakai huruf. Nanti yang menentukan adalah posisinya. Kapan ini pakai wawu mu'minun? Saat dia misalnya subjek atau predikat. Jadi di bahasa nahwu ada istilah mubtada atau khobar, fi'il atau fa'il. Tapi dalam bahasa Indonesianya Subjek predikat. Kalau yang pakai ya apa? Saat dia jadi objek atau dia ada huruf. Ya, ada huruf li itu kan untuk ya. Iya. Allah mufir ya Allah ampuni lil mu'minin untuk ada huruf berarti ini sebagai pengantar i'rab. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullah ta'ala wa nabiyyu wa min dzari amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk musannif untuk pengarang kita. Suruni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babul i'rab. Bahasa Jawa ya? Nggih, bahasa Jawa mawon Gus. Tahun iki iku bab nerangno i'rab. Babul i'rab itu maknanya ini adalah bab tentang i'rab. Dari Jawa utawi iki iku bab nerangno i'rab. Al-i'rabu utawi i'rab. Al-i'rabu utawi aran i'rab huwa ya i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi obae piro-piro akhir kata kalimat jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalimat taghyiru awakhiril kalimi
owae pira-pira akhire kata, perubahan akhir kata. Bisa berubah-berubah nih listilafil awamil krono beda nih pira-pira amil atau faktor, krono bedane pira-pira amil itu faktor penyebab ada khilati kang masuk kang melebu alaiha ing ngatasé kalin, alaiha ing ngatasé kalin, karena perbedaan faktor yang masuk pada kalimat atau kata itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena dia posisinya jadi apa, subjek atau predikat atau jatuh setelah huruf, itu namanya perbedaan posisi. Di perubahan bunyinya karena ada perbedaan posisi. Lafdhan, okay. Lafdhan ing dalam lafate, lafdhan ing dalam lafate, au takdiran utawa kira-kirane. Maksudnya lafdhan itu ya kayak gini namanya lafdhan, kelihatan ini namanya Muhammadan itu namanya lafdhan. Dia tahu secara lafal, diucapkan juga bunyi, ditulis juga ada. Kalau takdiran contohnya, kalau takdiran itu misalnya Musa, Isa, ini takdir. Kenapa? Karena dia posisinya subjek ya Isa, Musa, posisinya predikat ya Isa, Musa. Kemudian kalau objek itu tetap Isa, Musa, dia nggak berubah. Oh karena dia objek jadi Musayan, jadi subjek Musayu atau Musu. Selamanya dia Musa. Namanya takdiran. Takdir diperkirakan di sini ada dhamma, tapi karena nggak boleh, karena dia selamanya Musa. Wa aqsamuhu utawi pira-pira pembagiane i'rab iku arbaatun ana papat. Wa aqsamuhu utawi pira-pira pembagiane iku arbaatun ana papat. Pembagian i'rab iku ana papat. Kategorinya ya, itu ada 4. Rupane raf'un rafa', wa nasbun nomor loro nasab, wa khafdun nomor 3 khafad. Istilah lainnya jar. Khafad itu istilah di dalam nahwu itu juga ada mazhab-mazhabnya, bukan hanya fikih. Di nahwu itu juga ada mazhab-mazhabnya. Ada mazhab Basrah, sama-sama Irak, dan mazhab Kufah yang paling besar. Ya, sebenarnya di konsep atau istilah perbedaannya hanya di konsep istilahnya saja. Wa jazmun lan jazm, i'rab jazm. Biasanya kalau rafa itu tanda utamanya adalah dhamma, nasab itu tanda utama fathah, khafad tanda utamanya kasar, tanda utama ya. Nanti ada tanda-tanda yang lain. Wa jazmun lan jazm itu tanda utamanya adalah sukun. Walil asma'i mongko iku kedue isim, iku kedue pira-pira isim min dzalika saking mengkono-mengkono papat mau. Walil asma'i mongko iku kedue i'rabe isim, kata benda itu i'rabnya min dzalika di antara 4 itu, min dzalika saking mengkono papat iku ar-rafu utawi ra, wan nasbu lan nasab, wal khafdu lan jar. Jadi untuk kata isim, kata benda itu i'rabnya hanya 3, yaitu rafa, nasab dan jar. Tidak wala jazma fiha, wala jazmalan ora ana jazm wujud fiha ing dalam asma.
Isim itu tidak bisa disukun. Kata benda itu tidak bisa disukun. Mesti ada harokat akhirnya kata benda itu. Kan walil af'ali lan iku kedue pira kalimat fi'il. Walil af'ali lan iku kedue kata kerja fi'il min dzalika saking mengkono papat mau arrafu utawi i'rab rafa. Kalau fi'il ya rafa wan nasbu lan nasab wal jazmu lan jazm. Jadi kalau fi'il itu rafa nasab jazm. Kalau isim rafa nasab jar. Tidak ada sebenarnya fi'il itu di kasrah itu enggak ada. Kata kerja itu kasrah itu enggak ada. Misalnya kata kerja itu kayak yu'minu, yu'min itu iman, yu'minu, enggak ada yu'mini itu enggak ada. Yang ada itu yu'minu, yu'mina dan yu'min. Kalau kata kerja. Tapi kalau kata benda itu tidak ada sukun. Yang ada itu un atau u, an atau a atau e. Enggak ada misalnya Muhammad itu sebenarnya enggak ada. Itu karena kita wakafkan saja sehingga bunyinya Muhammad. Sukun. Sebenarnya ada harokatnya, tapi karena kita wakafkan, kita berhentikan. Rasulullah Muhammad. Nah, gitu. Bukan berarti itu harokat aslinya adalah sukun. Karena Muhammad itu isim. Wala khufdha fiha lan ora ono jar iku wujud fiha wala ono ya jar fiha ing dalam fi'il tidak bisa dijarkan, tidak bisa di kasrohkan. Ini i'rab. Babu ma'rifati alamat i'rab. Ini tanda-tanda i'rab. Kisah Muhammad ini. Mulai masuk acara inti nanti. Nek sing genah fatkah kasrah kayak penak. Ya, tapi sebenarnya gampang. Nggih. Aslinya gampang kalau sing kebetulan pertama kan pokoknya konsepnya itu subjek predikat itu dulu. Kalau kita khatam bahasa Indonesia, sebuah kalimat Budi membaca buku di masjid pukul 3 sore. Kita tahu mana subjek, mana predikat, mana objek. Itu nanti bisa menentukan oh ini harokat ini. Nah, kalau kita nggak bisa menentukan mana subjek, kita nggak tahu harokatnya. Jadi fungsinya nahwu itu ada dua. Kita bisa, yang pertama kita bisa tahu kalau ada harokatnya. Kalau sebuah kalimat itu ada harokatnya, kita bisa tahu. Nah, gitu. Misalnya gini. Misalnya kalimat begini. Ini misalnya nggak diharokati dengan diharokat. Ini ada dua fungsi nahwu. Kalau dua fungsi kita belajar ini kita nggak masuk alamat dulu, kita pengantar nanti alamat irobnya. Ini misalnya saya harokati Allahu ya betul. Misalnya ini contoh aja. Contoh yang salah sebenarnya. Kuhale. Ini Ya, bukan. itu. Nah, ini gara-gara harokat bisa salah makna. Nah, gini. Nggih. Nah, misalnya contoh yang ini. Allahu ya'budu an-nasa. Ini gara-gara harokatnya begini, bisa disesatkan. Allah menyembah manusia. Allah jadi subjek. Kok bisa jadi subjek? Ya, karena dia sudah harokatnya begini. Gara-gara harokat kita bisa menentukan posisinya. Iya. Ada yang misalnya gini, kita nggak ada harokatnya, tapi kita tahu maknanya ini maksudnya adalah Allah itu disembah oleh Manusia. Berarti siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah, gitu kan, kita harus menentukan itu. Kalau Allah itu yang disembah, berarti Allah itu objeknya. Kalau objek Allah. berarti dia Allah. hak.
fathah. Jadi kita tentukan subjek predikat objeknya dulu baru kita harokati. Yuk batu. Kemudian ya butuh ini sebagai subjeknya, predikatnya, pekerjaannya. Nah, ini sebagai subjek. Nah, kalau dia subjek, maka dia harakatnya. Jadi nanti rumus besarnya begini, rumus besarnya SPOK ya, SPOK. K ini keterangan, baik itu keterangan tempat, kita keterangan SPOK. Semua bahasa di dunia kan pasti ada SPOK ya. Nggih. Nah, bedanya bahasa Arab ya, bahasa kobar atau apa itu. Kita konsepnya SPOK, pakai bahasa Indonesia. Subjek ini pakai tanda yang utama dulu. Ya, dari tanda-tanda i'rab itu, tanda yang utama kan kalau rofa itu dhamma, kita pakai harokat saja dulu. Subjek predikat. Kita ngomong utama dulu, umum. Objek hak. Harokat kan ya cuma 3 ya. Nah, keterangan itu kalau tidak fathah ya kasroh. Bagaimana menentukannya? Kalau tidak ada huruf, tidak ada fi, ya keterangan waktu kan pasti fi. Keterangan waktu itu pasti di atau pada. Kalau tidak ada huruf ini fi, maka dia Fathah. Tapi kalau ada huruf fi pasti kasroh. Ini kunci besarnya. Oh. Saya. Nah, nanti kalau misalnya kata sifat itu ngikut, karena sifat kan ngikut saja. Misalnya Budi yang ganteng itu membaca di Budi yang ganteng, kata yang ganteng nanti ikut Budi, karena Budinya ini subjek pakai dhamma, nanti sifatnya juga ikut Dhamma. Juga ikut rofa. Kalau Budi membaca buku yang baru sore hari, jadi buku yang baru kan objek, kan bukunya kan objek. Nggih. Nah, yang baru dia ngikut karena dia objek fathah. Kata yang baru nanti ikut juga fathah. Nggih. Kalau kata sifat itu ngikut dia yang disifat itu jadi apa? Oh. Nah, intinya di sini. Nggih. Wis, cukup seterusnya. Insyaallah. Panas. Mulai. Nah, itu harokat utamanya kan. Saged dicontohkan setunggal Contoh. Mantap. Mulai panas ini. Penasaran. Mulai gak paham. Dari kalimat sih, dari kalimat Indonesia dulu nanti bergampang maksudnya. Mas Fu lagi. Jadi katanya Muhammad misalnya ya, satu Muhammad ya, Muhammad membaca ya, membaca Al-Quran. Yang baru. Kita nggak kasih keterangan dulu, nggak kasih Sifat. sifat dulu. Yang ini sih. Muhammad membaca apa? Ya Qur'an. Quran. Kata kasih harokat akhir dulu. Al-Quran. Misalnya waktu zuhur di masjid. Di berarti fi ya. Nggih. Oke, mana subjeknya? Muhammad. Pelakunya ya Muhammad. Ini loh. Predikat membaca ya, qira ya. Objeknya Al-Quran. Al-Quran. Ini zuhur ini keterangan Waktu. keterangan waktu. Ini di masjid keterangan tempat. Semuanya ini keterangan. Terus diharokati saja pasti langsung bisa betul. Apa yang Muhammadun atau Muhammadun atau Muhammadun? Muhammadun. Yaqra'a apa yaqra'u? Yaqra'u. Qur'ana apa Qur'ani? Qur'ana. Zuhrun apa zuhrin? Zuhron. Zuhron. Jadi kalau ini fil masjidu atau fil masjidah? Fil masjidi. Jabatan-jabatan nggak salah loh. Kayak segini.
gampang ya. Ini urusannya nahwu itu di sini. Ini urusannya nahwu. Urusannya sorof ini. Sorof itu ngurusi depannya, depan sampai ke hampir terakhir. Karena di dalam ilmu alat itu sorof itu ibunya, induk. Kalau nahwu itu bapak. Sampai dengan urut titik naik, tapi melengkapi. Urut titik tadi penting. Ini tapi masih bentuk yang belum jamak, masih tunggal-tunggal ya. Nanti tasik genah. al-muslimuna nanti predikatnya bagaimana. Tapi ini dasar dulu. Kalau paham konsep ini, sudah saya uji cobakan model begini ke anak-anak fakultas sains dan teknologi, anak-anak TI di Amerika. Disemblui. Pekerjaan. Oke. Nanti kan gini, kalau kita pasti butuh kamus. Kita itu ketika membaca kitab itu tentu ada beberapa kata yang kita nggak tahu ya. Wah, tentu butuh kamus. Wong sekelas Mbah Yai Mas Duki saja kalau ngaji pasti membaca kamus ya. Pasti. Saya kalau ngajar juga nggak kemudian gengsi itu guruku nggak kamus, karena kamus ini menjadi wajib bagi siapapun yang pengen baca kosongan ya. Karena pasti ada satu kata yang apa aja ya. Nah, untuk menentukan kalau di kamus kan semuanya harokatnya semuanya. Misalnya kunci, nanti ketemunya Tahun. kiri semuanya. Karena tunggal kan dia ada kadang-kadang nggak diharokat. Nah, ini kamus hanya memberikan kata ini tanpa posisi. Nah, nanti yang bisa membaca tahun atau mustahil ilmu nahwu kita ya.